kok nggak diem sih waktu kayak gini? Kalah diem kalah. Ya iyalah orang kalah. Iya, kalah masa Teriak goblok anjing. Tolol banget. Lihat dong Jepang kalau kalah masih tepuk tangan. Ini kita bukan orang Jepang. Orang Jepang tuh dibilang di Jepang itu udah nggak ada tanda dilarang kencing di sini, nyet. Gue di in game tuh sampai titik dimana gue pusing banget, kayak ditusuk otak gue. Halo semuanya, selamat datang kembali di podcast GLHF. Kali ini gue kedatangan salah satu pemain paling terkenal di Indonesia. Bukan karena skillnya tapi karena kontroversi. Ada Flipzider, yeay. Enggak, ini masih jadi pertanyaan tuh Flipzider atau Flipzider sih? Nggak tahu apa aja lah. Hah? Enggak, lu pengennya tuh Flipzider apa Flipzider? Kalau biar orang luar bisa ngomong ya Flipzider lah. Sebenarnya Kan orang Indo doang kan? Kayak, Flipzider. iya, orang-orang Indo doang yang manggil Flipzider. Enggak, kalau lu pengennya kalau itu kan kayak Snyder. Itu kan jeder juga tapi kan kita ngomongnya Snyder. Lu pengennya tuh Flipzider apa Snyder? Apa Flipzider? Atau nggak tahu, bingung juga. Gimana sih lu Apapun punya lah. nick anjing? Pokoknya tiga-tiganya kalau gue dipanggil ya udah. Seneng aja udah. Yang penting enggak preferensi lu pribadi anjing. Kalau lu pengennya misalkan Flipzider ya. Oke, berarti caster-caster Indonesia sudah tapi aneh banget sih anjing sumpah. Iya, aneh kan kalau di Indo. Kalau di Indo tuh orang-orang tuh malah apaan sih sok Inggris orang Flipzider, iya, ya kan? Iya. Tapi kalau caster luar udah Flipzider semua. Karena mereka nggak bisa ngomong Flipzider. Iya, makanya. Sempat ada caster Filipin nanya ke gue gimana caranya pronounce dia, gue bilang Flipzider. Gue bilang what? Isn't it Flipzider? No, it's Flipzider. Gue bikin nickname itu gue nggak tahu, Cok. Apa? Nggak tahu apa? Nggak tahu mau dipanggil apa. Ya udah gue bikin aja, kelihatannya keren ya udah. Ya Allah, anjing. Nah, sekarang kita masuk ke lu nih, Ban. Anjir. Sudah itu lu kan salah satu tamu pertama yang gue undang kan? Iya. Itu waktu itu masih di NXL ya? Apa udah di Boom? Masih belakang. Masih di NXL kan? Masih di pos satpam kan? Iya. Masih nyeritain lu mandi pakai gayung. Iya. Ya Allah. Sekarang udah jadi pemain franchise 1 tahun akhirnya. Ini menarik ya karena akhirnya gue bisa berbicara di depan kamera bersama pemain RRQ. Tim yang gue kritik sangat luar biasa di awal season. Bagus. Tapi menurut lu nih, gue punya pertanyaan. Kayak kan kalau gue ngelihat, gue kan sebagai pengamat, sebagai orang yang ngikutin Valorant banget, ngelihat pergerakan RRQ, ngelihat akhirnya dia ngambil elu, dia ngambil Hagai, dia ngambil David, dan masih ngekip Filipin. Waktu itu kan responnya rakyat Indonesia luar biasa sekali dong. Kayak wah ini kenapa ngambil ini? Padahal kan kita pemain Indonesia ada banyak gini. Menurut lu pribadi ini kan sebagai sudut pandang pemain RRQ lah ya. Menurut lu wajar gak sih kayak komunitas Indonesia ngerespon ke lu orang tuh kayak gitu? Waktu lu ngelihat kayak apa perasaan lu waktu tahu kalau kok kita diginiin banget ya? Apa emang kita kita belum ngapa-ngapain kok udah begini? Apa perasaan lu waktu rakyat Indonesia bukannya mendukung elu, tapi malah kayak langsung ngekritik organisasinya abis-abisan padahal lu belum main sama sekali waktu itu? Kalau menurut gua gara-gara ini ya, pilihan player Indo tuh sebenarnya semuanya jago semua. Karena Onyx sama Boom kan bubaran kan. Bubaran. Jadi 10 player, lu bisa gabungin dari 10 player itu cari yang paling jago sebenarnya. Terus lu bisa bikin tim yang ya misalkan kita ambil 5 dari Onyx sama Boom lah ya. Kita misalkan ambil Dustin, Ucil, terus T-Botol, Elmimor sama NC Slasher. Terus enggak ada lu dong. Gimana lanjut. Pokoknya nih yang masuk trial itu pokoknya ya ngapain gua ambil ini deh. Misalkan nih kalau kan nggak mungkin tabrakan kan gua mau misalkan. Role-nya udah tabrakan. Ya gua, Caya, Dustin, Hagai sama David. Itu 5 orang. Kalau dibandingin kalau dari nama terus dari achievement aja. Kalau orang Indo kan harusnya udah mikir kan kayak kita dari achievement aja kita berdua itu udah di atas ya, orang-orang ini kan. Pemainnya nggak pernah absen di Southeast Asia. Kita juga pasti LCQ kita juara 1 sama juara 2-nya itu kan yang selalu dipermasalahin sama orang Indo kan. Orang kita juara 1-nya Boom, juara 2-nya Onyx, kenapa kita mainnya mencar gitu. Terus
Yang gue tangkap kemarin tuh karena kayaknya waktu itu tuh ada yang ini Papi bilang kita mau apa kayak ke Indo lah. Tapi nggak taunya kita campur sama Filipina. Iya, Filipina. Kalau menurut gue kalau marah sih wajar aja karena gue sendiri pun kayak sebenarnya di awal season kayak lumayan skeptis juga. Iya, lumayan kayak nggak percaya juga sih. Gue juga ngomong kayak sama bos gue waktu itu pas udah seasonnya selesai, kayak kita ada rangkuman lah. Gue bilang kayak di awal season sih sebenarnya gue nggak percaya, tapi semakin kesini semakin bagus. Tapi telat aja sih sebenarnya. Telat panas. Ada faktor ini juga nggak sih kayak lu kan orang-orang Indonesia, orang-orang Southeast Asia tiba-tiba lu diterbangin ke Korea. Terus lu harus ngelawan tim-tim yang mungkin kayak Genji, T1, DRX. Mereka semua kan udah orang Korea nih. Ya kan? Terus mereka udah stay lama di sana, udah gak ada faktor homesick. Itu ngaruh juga gak sih Ban menurut lu? Kayak lu harus menyesuaikan diri dulu lah di Korea. Karena kelihatan kan di awal season sebenarnya RRQ lumayan hancur ya menurut gua. Kayak aduh bener-bener hopeless lah. Gua aja kayak ngelihatnya aduh ampun deh. Ini kok begini amat ya. Tapi gua tuh selalu bilang gua nonton RRQ. Fans Indonesia itu udah kayak dukung ini tau gak? Kalau lu kan nonton bola kan, main FIFA kan, kita tuh kayak pendukung Aston Villa. Timnya kalah, kita marah, tapi tetap kita dukung Nyet. Sumpah itu tuh perasaan gue. Gue tuh kayak nonton RRQ, aduh, tapi gue tetap dukung, gue tetap nonton, gue tetap support. Itu persis kayak kita nonton Aston Villa sebenarnya. Itu ngaruh gak sih menurut lu kayak apa namanya selama waktu lu pertama kali terbang ke sana, terus lu mesti sesuaiin makanan. Mungkin kalau untuk minggu pertama masih happy lah ya. Wah enak nih Korea, adem gitu kan, mataharinya gak sakit segala macem. Itu ngaruh gak? Karena kan lama-lama juga bakal homesick juga. Ngaruh sih. Waktu itu tuh ngaruh karena kita abis dari Brazil tuh gak balik Indo tau gak? Oh langsung Korea? Iya, jadi kita tuh kalau gak salah sebulan lebih awal dari tim-tim lain. Jadi kita dari Indo, Brazil, Korea. Kalau yang tim lain kan misalkan sempat balik dulu. Iya, dari home country ke Brazil balik lagi dulu. Siap-siap gitu. Nah kita tuh kerasanya lama banget. Gue ngerasa personally gue ngerasa juga buat gue sendiri gue homesick sih. Tapi nggak ngaruh ke gamenya. Kalau buat gamenya menurut gue gara-gara emang progresnya lambat aja sih. Emang lambat. Tapi progresnya tuh selalu naik setiap hari. Iya benar, itu gue setuju. Makanya puncaknya di end of the season kan, dimana akhirnya hasilnya tuh sebenarnya udah mulai kelihatan nih RRQ sebenarnya nggak buruk-buruk amat kok, nggak sesuai yang karena kan kalau jujur-jujuran aja ya kalau kita ngobrol sebelum season kan gimana nih, waduh kayaknya sulit nih. Kalau gue ngobrol sama yang lain ya, kayak ngobrol ini gimana nih RRQ Nyet, ngomong sama Jamal, sama Yanto segala macam, ini kayaknya dibully deh Nyet, kayaknya susah nih ini bisa ini, ternyata ada 0-9 tuh DFM kan, dan di end of the season gue ngeliat ada ya grafnya tuh naik, bener-bener bahkan waktu si LCQ-nya itu langsung kayak ini bisa menang loh. Iya. Bahkan di LCQ itu hampir semua caster tuh jago kita loh. Iya, yang awalnya RRQ udah ditaruh tier paling bawah. Termasuk gue. Enggak lah, lu tier sampai F, gue taruh D lah. Gak seburuk itu. Lu gak seburuk BBL lah. Gak seburuk yang tim Turki itu. Cuman apa namanya? Emang kelihatan sih banyak hati yang mulai berpindah di end of the season. Iya. Gue ngerasa juga kayak apa namanya? Kayak tim gue nih sebenarnya kalau kemarin emang rezeki kita masuk ke playoff, gue yakin bisa menang. Nah, unlucky-nya kita nggak menang kan? Kayak kita nggak lolos karena start season kita jelek banget. Sebenarnya kita bisa benar-benar bisa lolos karena di akhir season tuh kita cuman kalah sama DRX kalau nggak salah, sama PRX. Iya, kalah sama PPRX. Iya, PPRX-nya juga kalahnya tipis 13-10, 13-11. Nggak sampai dibantai banget. Iya. Kayak waduh, gua rasa kayak kalau kita di awal season kayak menang sih, kita masuk sih. Gue yakin menang. Terus karena itu sih benar-benar progresnya tuh lambat banget. Itu doang. Iya benar, kalau itu nggak salah juga, kelihatan banget karena startnya slow banget kan. Lu kelihatan di awal season tuh mainnya agak linglung dong nggak sih, kayak ini bingung nih, ini mau kemana segala macam kan. Cuman ya itu kan sudah season pertama, sudah selesai gitu lah ya. Sekarang gue pengen ngebahas lu sebagai seorang player yang awalnya keyboardnya sampai dipatahin, mousepad disobek kan, terus tiba-tiba lu adalah salah satu pemain. Kalau gue ngomongin Jason sama Aaron, mereka kan udah
di sirkuit internasional udah main mulu lah ya. Ya. Sementara lu adalah fresh off the boat nih. Ya. Dari Indo tiba-tiba langsung masuk tier 1 ya kan. Ya. Dari Boom Esports yang bisa dibilang kalau sekarang udah jadi tier 2 karena tier 1-nya divisi di Pasifik semua. Lu tiba-tiba langsung ditarik franchise. Itu gimana respon orang tua lu ketika mereka tahu anaknya ini bakal basically kerja di luar negeri dari main game. Yang dari awalnya tuh udah nggak setuju banget kan sebenarnya. Gimana lu kasih kabar ke mereka kayak, "Mak, gimana sih bahasa Palembang?" Nggak, sebenarnya apa? Orang tua gue itu kalau emak gue tuh selalu dukung, tau. Itu pas pertama kali sebelum gue first strike itu, dia yang dukung gue. Jadi waktu itu bapak gue tuh kan nggak dukung kan. Emak gue yang bilang, ya udah lu pergi aja gitu. Emak gue yang bilang, ya udah pergi aja, nggak usah. Terus ngasih strat juga nggak kayak lu mendingan rekonsini aja lu di sini. Enggak habis itu ya. Gimana sih emak gue soalnya kayak gitu. Sekarang iya. Oh sekarang iya. Sekarang dia bilang, ini kenapa sih mainnya gini? Wah anjir. Kalau kata adek gue dia suka komenin gue main juga. Gimana sih telur-telur ini goblok bot frag mulu anjing. Bot frag mulu ngapain sih 0 point B langsung lari gitu goblok gitu juga. terus. Tapi dan balik lagi ke tadi, emak gue tuh selalu dukung sebenarnya. Tapi bapak gue kan emang gak dukung kan. Nah, waktu itu turning point-nya tuh gara-gara juara first strike sih. Pas juara first strike, terus gue gak pernah minta duit lagi kan. Juara first strike, tahunan gue ke Boom, di Boom hampir 2 tahun. Nah pas udah zaman Boom tuh nggak pernah. Udah nggak dipertanyakan lagi itu. Nggak dipertanyakan lagi. Nah abis itu pas di zaman Boom tuh udah mulai kayak apa ya? Dia udah mulai nelpon kapan turnamen apa gitu-gitu. Yang dari awalnya nggak pernah peduli. Nah abis itu pas ada franchise, ya gue ngomong aja kayak gue lagi trial RRQ segala macam, doain. Bismillah. Masuk, ya. Doain biar masuk segala macam. Terus ya udah sih pas masuk kayak seneng banget sih. Personally gue seneng banget karena gue nggak kebayang sih kalau gue main di tier 2 kayak apa ya. Dulu tuh karena mikirnya infonya kita bakal gabung sama Korea sama China gitu-gitu. Makanya gue kayak aduh malas banget kalau ketemu China. Maksudnya di turnamen tier 2-nya. Iya, di turnamen tier 2-nya bakal ketemu China katanya dulu. Ketemu Kangkang tuh. Terus gue mikir, aduh malas banget ketemu China, sumpah. Terus gue gimana pun caranya kayaknya gue mau masuk franchise aja biar nama gue juga tetap di atas gitu. Abis champion kan. Nah, terus alhamdulillahnya dapet ke RRQ. Seneng sih kalau respon orang tua. Gue nggak tahu ya karena gue udah di luar, gue di Jakarta, gue jarang pulang. Iya jarang pulang. Ya tapi harusnya bangga banget lah. Iya lu harusnya ya. Dari apaan sih nih bocil dulu mandi biar nggak berisik segala macam, sampai pakai gayung diambil jongkok segala macam, anjir tiba-tiba udah nggak, lu di Korea udah nggak mandi di pos satpam lagi kan anjing? Nggak dong. Bangsat. Mana ada tempat mandi di pos satpam. Makanya anjing sedih banget kalau masih iya sih bangsat. Nah terus kan sekarang lu sebagai player udah berkembang pesat nih, lu udah ngerasain 1 tahun main divisi di Pasifik, karir lu di tier Indonesia juga udah lumayan panjang. Apa sih perbedaan paling berasanya? Karena kan lu ya lagi-lagi lu punya sudut pandang yang beda nih dibandingin sama Jason sama Aaron yang udah lama di sana. Lu sebagai pemain yang langsung oke nih, lu adalah basically batch pertama Indonesia yang langsung ngerasain franchise gitu loh. Apa menurut lu yang membedakan ketika lu masih main di sistem challengers sama ketika lu udah main di franchise? Apa pressure-nya yang beda kah? Apakah dari cara latihannya juga jadi makin keras? Menurut lu apa perbedaannya, Ban? Kalau pressure sih sama aja sih, menurut gua nggak ada pressure sih. Karena terus apa yang beda dong? Musuhnya. Ya itu udah pasti. Kalau musuhnya di Indo ya begitulah ya. Kayak masih kurang lah. Kayak di dulu aja kalau Challenger Tinju udah di Indo udah pasti mikirnya cuman ya udah lawan kita Onyx gitu. Nah, tapi kalau sekarang tuh nggak bisa diremehin semua. Jadi terus jadi kalau di tim-tim lain itu juga latihannya keras kan. Kita nggak bisa pakai satu strat buat satu season karena seasonnya juga panjang kan. Kalau di Challenger Indo ya udah lu punya strat book, ya udah kalau lu mau bikin yang baru lu bikinnya ntar pas udah lolos. Iya benar buat di playoff-nya. Kalau sekarang itu kan
sekali main seminggu. Jadi nggak bisa pakai strat yang sama terus. Jadi harus Itu sih. baru. Kalau nggak baru, ya lu harus ganti gameplay karena ya at least 2 minggu lah. Kalau dari apa? Dari yang gue lihat di tim gue, mungkin 2 minggu 3 minggu harus ganti udah. Karena susah. Pala lu mau pecah gak sih? Kan lu IGL nih. Iya, mau banget. Tapi akhir-akhir enggak loh. Fun fact, akhir-akhir gue enggak karena kayak IJ gitu. Enggak setolol awal. Apa perbedaan IJ di awal dan di akhir? Gue juga ngerasa sih lumayan beda sih itu orang. Di akhir-akhir he's actually not bad. IJ benar-benar goblok banget sih. IJ goblok banget. Lu udah goblok-goblokin di depan dia sih. Iya. Ini orang udah suka banget kata-katain Bani. You stupid. Terus dia tuh goblok banget. Terus dia tuh suka ngelakuin kesalahan yang benar-benar basic orang main game tuh nggak perlu lakuin. Nah terus semakin lama kan gue tuh kayaknya kalau nggak kayaknya sih gue marahin dia terus sih sebenarnya karena sebenarnya dia tuh jago. Gue bilang sama orang-orang dulu dia orang ini sebenarnya jago tapi otaknya dongo banget. Sakit banget aimnya kalau dia lagi kena sakit banget. Basically hit or miss. Kalau dia kan pernah, gue ingat banget main di Icebox kalau nggak salah dia ngedash masuk langsung dang. Hah? Ini orang kenapa tiba-tiba ngedash? Iya, dia kayak sebenarnya sakit banget, tapi dia tuh suka ngelakuin hal-hal aneh doang. Nah, setiap hari, gue tuh awal-awal di Korea gue sumpah gue pusing banget. Jadi kalau gue abis latihan gue cuman tiduran di kamar, gue nggak bisa main karena abis gue latihan kayak, tadi kenapa tolol banget ya? Kepala gue pusing. Pikiran lu udah kemana-mana. Iya. Nah, tapi sejak ya start dari 2 bulan terakhir, sebulan terakhir, itu benar-benar gue latihan nggak pusing lagi. Mungkin ada satu kesalahan kayak ya udah bisa diperbaikin, normal lah. Normal. Nggak kesalahan basic. Terus sampai LCQ kayak udah bagus aja sih. Nggak ada aneh-aneh lagi. Aneh-aneh mungkin dikit gitu. Kalau dari awal wah parah banget. Yang awal iya itu sebabnya juga start seasonnya agak slow kan ya. Mungkin ya emang pemainnya masih butuh waktu juga segala macam. Mungkin belum siap mereka sih. Kayak kalau kata gue belum siap karena kan kalau dari Filipina sendiri ya cuma Secret doang dulu. Betul. Selalu ke Asia Pasifik yang selalu lawan Boom Onyx, selalu lawan Thailand terus cuman Secret doang. Mereka tuh kalau yang gua lihat kemarin tuh kayaknya belum siap aja karena langsung tiba-tiba dari Filipina langsung lawan orang-orang jago yang kaget. Iya, tier 1 gitu kan. Kaget lah udah pasti. Lawannya pakai setup segala macem. Nah, lu latihan berapa jam sehari? Kalau dulu parah. Kalau dulu banget, kalau sebelum ke Brazil itu parah banget. Kita latihan dari jam 11 atau jam 12 siang sampai jam 10 malam. Tiap hari tuh? Tiap hari. Hah? Tiap hari. Karena kita dulu itu bikin strat. Jadi awal-awal berapa bulan awal ya, pokoknya sebelum ke Brazil lah, kita itu bikin kayak karena kita nggak bisa main ini kan, nggak bisa main kalau di Boom kan gue bisa kayak nge-call dari otak gue kan. Kalau ini kita tuh mencoba buat strat biar semuanya ngerti. Karena dari POV-nya si Ewok kayaknya nggak bisa main kayak gue di zaman yang fluid, yang sistemnya fluid, yang style Amerika lah. Ya, yang style dari pokoknya yang apa yang di otak gue call itu langsung, misalkan di Boom ya langsung bisa jalan. By face langsung bat gini. Ya. Kalau di POV-nya si Ewo kayaknya di tim ini belum bisa dulu. Makanya kita latihan dari jam 11, kita 11 sampai 4 atau 3 itu ngomong per map. Jadi per map itu setiap hari. Misalkan hari ini jam 11 atau jam 12 sampai jam 3 atau jam 4 ngomongin Heaven, habis itu latihan. Gitu-gitu tiap hari. Gimana enggak pecah pala lu, Cin? Makanya pas kalah di pas kalah di Brazil kan iya kayak gila udah latihan capek. Banget, iya. Udah latihan capek banget. Terus lawannya dibunuh Atta Kaptan. dulu kita mikir FUT itu tolol. Enggak taunya jago. Sakit nyet. Iya, gue kira kan gue lihat dari stratnya kan. Kayaknya tolol ya mereka deh. Terus lu kan ke counter abis-abisan gitu. Iya, pas kita kalah, gue tuh ngerasa terpukul banget kan karena kayak
Udah latihan capek-capek, kalahnya lawan ini. Lawan Footballis lagi. Footballis Kalau kan. lawan Fnatic masih cengli. Iya, lawannya Footballis kan. Terus nggak taunya mereka lolos, berarti mereka emang jago sebenarnya. Gak cupu-cupu banget. Gak cupu-cupu banget. Tapi gue ngerasa kayak, udah latihan berbelas-belas jam sehari. Tapi kita kalahnya 1 game kita kalah, kita pulang ke Korea. Langsung makanya, pulang. Emang one hit langsung kalah langsung bubar kan itu emang turnamen itu. Ya emang kalau yang lock-in itu yang lu bawa Neon di Lotus bukan sih? Yang dia si Footballisnya bawa Sage. Iya. Pokoknya lu ke counter sama slow orbnya doang dah. Iya benar. Itu juga kita bawa Neon gara-gara kita lawan Secret. Secret dulu pakai Neon. Dia lari. Pokoknya dia kayak enak banget lah. Dulu dia pakai Neon. Kita tuh ke counter. Kita itu di map itu kita lawan siapapun di Brazil kita bantai semuanya. Scrimnya. Makanya kita pick map itu. Ternyata Footballis lebih jago lagi. Sumpah, Footballis 2 bulan Footballis lebih jago lagi. 2 bulan 3 bulan awal dia enggak pernah kalah loh. Di oh iya benar. 2 bulan 3 awal yang pas dia masih main Sage, main kayu dia enggak pernah kalah. Kita pikir wah, ini kita paling jago sih ini. Kita cuman kalahnya lawan Secret. Kalahnya lawan Secret gara-gara Neon dia. Oh iya. Makanya kita main Neon Reina. Tapi kita selalu bantai orang. Ternyata musuhnya bawa Sagan, Ata Kaptan, tinggal pluk, diem. Si Footballis jago banget tapi. Pinter, mereka mainnya pinter. Iya. Makanya gue ngerasa kayak kita dapat dapat Lotus udah 2-0. Karena kita nggak tahu kan dia tuh bisa main apa enggak. Karena kita ngerasa kita jago banget nih di Lotus. Makanya orang-orang pada nanya kenapa pick Lotus? Ya karena kita nggak pernah kalah. Ternyata emang musuhnya lebih jago aja. Musuhnya lebih jago aja. Tapi ya itu kekalahan bakal itu bener-bener ngeset lu langsung ke bumi lagi gak sih? Gue ngerasa lu pasti waktu menang terus kayak anjing jago juga ternyata nih timnya. Iya. Begitu lu kalah langsung kayak anjing ternyata kita cupu ya. Kayak ternyata kita ada di sini. Gue ngerasa kayak waktu itu pas awal-awal gue ngerasa kayak anjing kita cupu banget cok. Nggak taunya semakin pas seasonnya start semakin hari setiap minggu Footballisnya emang jago. Jadi gue ngerasa better juga sih. Dari awalnya gue kayak kita cupu banget sih. Terus gue ngeliat Footballis nggak sih mereka emang jago. Emang mereka jago. Kita nggak sebagus kita di akhir season. Tapi kita nggak tolol juga, ngerti nggak? Makanya kayak ya udahlah emang mereka jago lah. Terbukti kan mereka juga lolos ke champion. Bener. Mereka lolos ke event-event internasional. Makanya kayak oh ya udahlah. Tapi lu kesel nggak sih kayak sama kan kalau kita ngelihat netizen, gue selalu bilang kayak gini. Gue waktu itu sempat ngobrol sama Koape kan. Gue bilang RRQ ini salah satu cara nebus dosanya adalah karena menurut gue RRQ sorry banget nih Koape. Menurut gue RRQ udah dalam tanda kutip bikin dosa ke komunitas Indonesia karena ya seperti yang gue bilang kayak gue sebagai pengamat ngeliat stok pemain Indonesia tuh yang jago banyak banget sebenarnya. Kayak seperti yang lu tadi sempat bahas kayak gue udah bikin dream team sendiri bla 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 ada di trial bla 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 bla. Gue mikir kok yang diambil ini karena gue ngeliat pemain-pemain RRQ di awal-awal ya EJ, Eman, Toge gue yakin mereka bisa main. Gue yakin mereka jago. Tapi di tier mereka sendiri yang bahkan di LCQ aja nggak ada mereka gitu loh. Di RRQ Filipina kan dibantai-bantai waktu itu kan. Nah makanya gue mempertanyakan. Terus gue sempat bilang ke Koape, lu tau nggak ini salah satu cara nebus dosanya apa? Cuman menang. Kalau lu bahkan menang pun belum tentu lu tertebus dosa. Lu harus juara nyet kalau kayak gini. Lu sebagai pemain gimana ngelihat kayak lu kalah tuh udah pasti kena hujat, menang pun juga kayak masih didiskreditkan tau nggak kayak lawannya ini. Gimana lu ngelihat penonton Indonesia yang kayaknya lu mau ngapain aja salah dah rasanya. Apalagi lu IGL kan. Lu ngerasa kan setelah menjadi IGL kill udah mulai menurun terus kan. Lu jadi sasaran tembak komunitas bangsat ini nih. Bukan komunitas bangsat sih, ada beberapa orang yang bangsat lah. Salah satunya gue mungkin. Kayak gimana sih nih Flip Zidar kok nggak ngekill. Gimana lu ngerespon lu? Apalagi lu sebagai seorang player ngelihat ini orang-orang tuh sebenarnya kagak ngerti main ya. Makanya mereka cuma ngelihat KD doang. Gimana lu ngeresponnya? Iya itu sih. Respon gue sebenarnya gue nggak peduli. Tapi kalaupun gue lu pernah kena mental nggak sih sama kalau lu kayaknya nggak deh. Nggak pernah. Gue nggak pernah kena mental. Mungkin gue kena mental gara-gara masalah ini doang. Nggak kena mental sih, kepikiran aja. Sampai yang masalah yang gue sama si Tenten. Gue nggak sampai kayak gue cuman worry tim gue nggak bisa main. Nggak bisa main ada gue. Karena gue ngerasa takut lu kena suspend. Iya. Gue ngerasa ini LCQ kita juara cok. Terus gue tuh kepikiran
sampai kayak gue takut tim gue nggak bisa. Kalau gue sendiri, kalau gue udah ngomong, kalau gue di suspend abis LCQ, gue nggak masalah. Kalau gue disuruh bayar $2,000-3,000, gue nggak masalah. Buat main LCQ. Karena gue ngerasa LCQ-nya important. Nah itu doang yang gue takutin. Nah tapi kalau dari yang balik lagi tadi, kalau netizen gue nggak pernah pikirin sih. Karena mereka juga nggak ngerti, Cok. Kalau orang-orang yang ngerti main game atau orang-orang yang di dalam scene, lu pasti tahu tugas IGL tuh apa. Iya, betul. Terus lu pasti tahu susahnya jadi IGL tuh apa. Betul. Kalau jadi IGL mudah, semua orang juga bisa jadi IGL. Semua orang mau jadi IGL. Semua orang mau jadi IGL. Makanya itu role paling nggak ada yang ngisi kan sebenarnya. Iya, semuanya nggak ada yang ngisi. Ini aja gua ambil dari David. Karena gua ngerasa sebenarnya David masih belum lah buat jadi IGL waktu itu. Makanya gua udah David, lu kasih gua aja. Karena dia nggak bisa nge-kill juga. Nah gua ngerasa gua emang lebih bisa ambil IGL. Mungkin kalau dari performanya gua kayak nggak stabil, gua ini sih, gua emang jarang, nggak terlalu banyak main dulu. Kayak awal-awal sebelum Brazil tuh gua jarang main karena gua latihan capek kan. Nah terus yang gua bisa kasih tahu tuh cuman ya jadi IGL tuh susah anjing. Susah, terus IGL itu kebanyakan berkorban buat tim lu. Nih dari gua aja. Nah, sudut pandang lu nih, cerita dong. Gimana. Agent yang nggak mau dimainin teman gua yang mainin. Nah, lu kayaknya bakal jadi the next Ucil ya? Enggak, jangan. Lu kok gitu? Jangan, bagus lo karir dia, lu kok gitu? Bagus, tapi gua maunya gua bisa nge-kill. Maksud lu Ucil gak bisa nge-kill? Ya, langsung bisa. aja kita undang Ucil Frankie. Gak, karena gue ngerasa di boom itu gue masih bisa nge-kill. Mungkin gara-gara gue mainnya gue gak super temen gue. Oh, lu ada chamber, egois buat diri lu sendiri. Iya, gue main chamber. Bener. Gue tau frag chamber, killjoy, gue main belakang. Iya. Gue gak peduli. Ya udah gue nge-call, gue nge-lurk, gue nge-call. Tapi sekarang gue main bridge, gue main agent sky, yang harus masuk sama temen gue, flash gue buat temen gue pegang instan. Bagian dapet tainya doang. Iya. Kalau gue, misalkan gue habis megang stun, nembaknya nggak kena dikit, gue dihujat. Padahal temen gue udah di depan sana tuh gara-gara gue. Kenapa nggak dia yang bunuh? Iya, maksud gue kenapa kalau gue nggak jalanin tugas terus gue nggak nge-kill baru orang assist gue selalu banyak jing. Kalau benar. Kalau ya terus yang kedua juga musuhnya lebih susah. Ya musuh gue bukan Indo lagi lah. Terus musuh gue bukan Asia Pasifik doang. Bukan challengers yang kita biasa dulu. Udah beda kaliber lah, kaliber. Udah beda tier lah. Beda kelas. Iya, beda kelas. Itu sih. Gue mau bilang kalau semua orang bisa jadi IGL, semua orang mau sih. Semua orang mau jadi IGL. Itu sumpah mumet anjir. Udah gitu matang lihat minimap terus kan. Nah, itu yang gue rasain. Itu nomor sekarang. 1 dong udah pasti. Gue ngerasain waktu itu gue ngeliat kebanyakan ngeliat minimap kan. Sampai gue lihat yang kayak votes-nya Fnatic aja, si Boster itu sampai bilang, I promise you I will not looking at minimap today. Kayak berarti semua IGL itu pasti sama kayak minimap. gua, karena kita harus tahu teman kita tuh ngapain. Udah di mana? Lu bisa ngapain buat dia ya kan? Iya. Makanya gue selalu lihat minimap. Iya gue tahu kill gue nggak banyak, tapi agent yang gue mainin tuh bukan bukan desain nge-kill. Iya. Kalau lu suruh gue main chamber, gue berani taruhan anjing sekarang. Bunuh pasti bunuh gue, nggak mungkin nggak main killjoy, main chamber yang main orang belakang sendiri, gue pasti bunuh, jamin. Nah tapi ya orang-orang kan ya, banyak nggak tahu kan, harus berkorban. Iya, kayak ya udah, lu juga nggak tahu susahnya jadi gel apa, kayak di in game lu harus mikir mid call-nya apa, kalau musuhnya ngelakuin ini lu harus ngelakuin apa, lu kan nggak tahu. Iya, invincible. Iya, lu pada kan masih iron, masih platinum, masih gold. Nggak ngerti lah. Nggak nyampe loh otaknya. Iya, nggak nyampe. Otak lu tuh cuman lari ke Along Heaven udah. Iya. Smoke Heaven, smoke CT udah. Iya. Lu tuh cuman nyampe situ doang dah otaknya dah. Sumpah, lu aja, gue yakin dari lu semua aja, kalau ada musuh di depan lu juga, kalau lu pegang bom lu pasti ngeplan bukan bunuh musuhnya dulu. Sumpah, lu kalau yang ngerti game, kalau yang pro udah pasti tahu. Mungkin dia tahu kayak performanya jelek, tapi dia tahu masih ada fungsinya lah dia, masih ada inputnya apa. Ya, misalkan ya di season kemarin gue bilang performa gue nggak bagus-bagus sama, tapi nggak jelek juga. Iya benar.
Tapi sebenarnya gue bisa lebih baik dari itu kan. Karena gue ngerasa kayak apa faktornya? Agent sih. Sumpah agent yang gue mainin itu. Lu tiba-tiba main Viper. Kalau Viper gue oke, karena gue sendiri. Kan kalau kayak Bridge, kayak Sky gitu-gitu. Kayak agent yang harus gue masuk. Terus kan musuh gue nggak cupu, Cok. Iya, sakit-sakit semua. Iya, kalau lu nembaknya nggak kena, sedetik aja lu udah mati. Pokoknya peluru pertama harus bunuh. Iya. Apalagi kalau lawannya PRX, DRX. Gitu-gitu kan. Si Bas. Iya. Bas tuh jago banget, Jir. Sumpah. Makanya ya gue nggak bisa banyak jelasin juga. Yang gue bisa cuman jelasin ya roll IGL. Iya, roll IGL udah paling bener. Kecuali ini masih apa namanya NX Bosa Flip is there. Jetnya masih bisa 3 smoke. Iya. Smoke-nya masih lama. Nah gue aja itu main jet. Temen gue yang main bridge emang nge-kill? Enggak juga. Enggak nge-kill. Gue tanya yang semua main bridge emang nge-kill? Enggak. Stacks aja statnya di bawah gue anjing. Bener. Stacks bisa dibilang season lalu juga gak bisa ngapa-ngapain. Iya. Dia menang karena emang timnya bagus. Tapi timnya menang. Walaupun dia di bawah timnya menang. Iya. Itu yang orang-orang tuh kagak lihat, tau gak sih? Iya. Selalu ngelihatnya kayak stats. Pokoknya stats lu mesti plus. Iya. Kalau gue ngebet, gue juga bisa plus banyak anjing. Sumpah. Gak susah-susah amat bunuh orang kalau ada teman lu di depan, ada yang buka badan duluan. Yang buka badan duluan. Iya, emang udah pasti kayak gitu sih. Nah, terus kan sekarang berarti lu udah 1 tahun, gimana lu lebih suka tinggal di Indo apa tinggal di Korea, Ben? Kalau tinggal gue suka tinggal di Indo sih. Kenapa? Korea kayak bahasanya susah. Hah? Oh, mereka gak bisa bahasa Inggris? Iya, terus mereka kayak apa ya? Apa yang lu paling homesick dari selama ini lu 1 tahun tinggal? Makanan. Iya sih ya, gue juga ngerasa gitu sih, Ban. Kan waktu itu gue sempat ke sono kan, gue bawain rendang, gue bawain paru segala macem kan. Makanya menang kan. Iya, itu langsung kayak dibawain pagi sore. Itu apa namanya? Soalnya gue ngerasa ya, ini satu yang ini kayak gue ke Korea sama Jamal Yanto. Selama 1 minggu, gue udah makan hal yang sama 3 kali, Nyet. Karena makanan di sana ya udah ayam goreng, daging, udah muter di situ lagi, mentok jajangmyeon, lu tau jampong. Gak, berbulan-bulan gue sama Ewok cuman makan fried chicken. Ya ampun. Itu adalah satu brand, itu ada 2 brand. 2 brand itu cuman ganti-gantian doang. Kadang beli yang ini, kadang beli apa yang beer and chicken itu? Enggak, BHC. Oh, sama ya BBQ. Itu. Oh, yang BHC gue tahu. Iya, terus udah itu aja. Itu aja setiap hari. Benar-benar setiap hari. Karena masa gue makan babi, Nyet? Ya emang kenapa? Ya enggak apa-apa sih. Loh. Waduh. Mamanya Bani, tolong ini. Anaknya mulai bandel ya. Ini di Korea udah mulai murtad ini. Anaknya udah mulai murtad. Gue makan ayam doang tuh. Kayak terus gue enggak sukanya karena aplikasinya semuanya pakai bahasa Korea. Enggak bisa translate. Oh iya. Cuma bisa Kupang, tapi kan kita dibayarin RRQ sebenarnya makan. Tapi enggak bisa dari Kupang. Oh. Jadi ada aplikasi yang namanya apa? Bedak Minjol gitu. Nah, dia itu aplikasi yang bisa bayar di rumah pakai kartu. Oh, iya. Nah, jadi itu bahasanya Korea semua. Semuanya Korea. Jadi setiap hari itu pusing. Gacha dong. Ini apa ya? Ya udah. Males. Mau order hampir sejam. Jadi mau order buka ini terus pakai satu HP lagi Google Translate gitu. Enggak, kalau gua screenshot, gua buka dari komputer. Enggak, image. Terus gua translate. Anjing PR banget. Makanya gua kayak terus makanan mereka tuh enggak banyak. Gua kan suka pedas kan. Kayak cabai-cabian gitu. Pedas mereka kan enggak seberapa, Nyet. Mereka sering banget bilang extra hot spicy. Iya. Pas gua makan enggak ada rasa pedasnya, Cok. Kayak cuman dikit doang. Gua kayak pengen makan, ya mungkin lidah gua, mereka makanannya tuh terlalu asam. Iya, kimchi, jjigae, gitu-gitu lah ya. Sebenarnya not bad. Cuman kalau lu kayak sama, gua waktu ke sana makan sama Yanto Jamal, itu sebenarnya enak kok makanannya. Iya, enak. Cuman kalau gua makan ini tiap minggu, muntah gua. Iya. Karena bosen. Kalau kita kan di sini, let's say, kita misalkan kita sebulan tinggal di Jakarta lah ya. Iya. Minggu pertama lu mau makan pecel ayam, soto Betawi, soto tangkar, tongseng, ya kan, nasi goreng, mie goreng, makanan Italia ada, fried chicken, Yoshinoya, banyak pilihannya kan. Di sana pilihannya ya udah. Iya. Makanya gue pernah sempat coba sushi 2-3 kali. Sushinya itu gue nggak suka banget
selalu ditaruh wasabi di semua sushi. Gue nggak suka wasabi kan, jadi gue nggak bisa makan juga. Yeah. Jadi ya udah gue paling safe kalau nggak ini apa? Kalau nggak ayam, gue mentok-mentok burger. Ya ampun. Berarti apa yang akan lu lakukan kan? Berarti lu bakal terbang ke Korea lagi nih. Ini bakal setahun lagi, seasonnya kan bakal lebih panjang dong harusnya. Iya, lebih panjang. Yang si season pertamanya ini yang Masters Madrid itu bakal ada kayak turnamen kecil gitu kan? Dia bukan sistem liga kan? Setahu gue sih, seinget gue dia bakal sistem turnamen. Terus nanti lu yang menang top 2-nya kayaknya ke Madrid, abis itu baru regular season. Iya, gue nggak terlalu. Seinget gue sih kayak begitu. Itu kan berarti seasonnya bakal lebih panjang. Waktu lu apa yang akan lu bawa, apa yang akan lu bawa ke Korea yang lu nggak bawa sebelumnya? Ya makanan-makanan yang frozen. Iya, frozen food sih. Emang waktu pertama kali berangkat lu nggak bawa? Nggak. Gue ngerasa gue nggak perlu gue. Doyan kok gue makanan Korea. Iya, gue bisa makan Korea. Makan apapun gue bisa. Pas di Brazil gue nggak bisa makan, Cok. Makanannya tuna, sampai mau muntah makan tuna grill tuna. Kan enak gitu. Bukan tuna, grill salmon. Kan enak gitu. Enak, tapi tiap hari gue makan itu, Cok. Seminggu gue makan itu, karena gue lihat yang lain tuh kayak burger, gue nggak suka burger kan. Gue cobain burgernya kayak kurang lah. Jadi gue makan salmon. Gue kayak, mau muntah. Terus mereka itu nggak ada rasanya, Cok. Jadi salmon cuman garam sama lada biasanya. Iya. Kalau kita kan enak lah, misalkan salmon saus padang, gulai, saus rendang. Gue mungkin bawa apa ya? Bawa makanan frozen. Bawa yang gue kemarin sih, Ban. Paru. Iya, itu juga sih. Nah, tapi lumayan terobati gara-gara ada resto Indo. Nah, itu pedas banget sama kayak Indo. Lumayan. Cuman tetap nggak akan ngalahin rasa yang ada di Indo dong. Gak akan. Gue dari kemarin pulang cuman gue nggak pernah makanan yang lain, Cok. Gue makan ayam. Lu spam makanan Indo aja lah ya. Gue spam makanan Indo. Bangsat si Ban itu ya, gue tanya, Ban, gue mau ke Korea, lu mau nitip apa? Ayam geprek. Anjing, repotin banget kontol. Gimana caranya bawa ayam geprek ke sono, anjing? Beli di frozen, di vakum. Anjing. Ini buat kawan gue nih. Sampai rela-rela lo anjing, repot-repot beli ayam geprek frozen. Anjing. Gue bilang, ini sampai gue kesana lu kalah. Ini kelar nih acara nih, gue bilang. Pas lu kesana itu kita lawan Secret. Secret, menang itu. Menang, gila lu, itu satu stadion itu berisik cuman suara kita bertiga doang, anjing, bangsat. Itu minggu pertama kita ada pendukung loh, pendukung. Iya, pendukung langsung menang ya. Gue bilang, ini makanya Pak Ape kalau pengen menang lagi tahu lah siapa bangsat. Soalnya waktu itu ancamannya adalah lu harus menang atau ini rendangnya enggak gue kasih. Itu jadi motivasi tuh, anjing gue mau makan rendang nih, anjing. Bangsa Jesse Face dia obok-obok, gak main sama sekali, jago banget tiba-tiba. Ya itu sih gila, gue gak ngebayangin sih rasanya bisa tinggal 1 bulan di berapa? 6 bulan lebih overseas. Bulan Februari kita datang. Pulang kapan? Agustus. Lu ada waktu buat keluar jalan-jalan gak sih di Korea kayak gitu? Kalau yang pasti selama on season, on season gak ada. No chance at all. Gak ada, males sebenarnya males. Karena Senin sampai Sabtu kita latihan. Udah capek duluan ya? Minggu kita turnamen kan? Atau sebaliknya. Benar. Kita tuh ada libur cuma sehari. Ya udah libur sehari tuh cuman kalau gua sendiri di rumah. Kalau gua nggak di rumah, gua makan keluar, terus udah tiduran lagi. Udah capek duluan ya? Capek duluan. Kayak nggak mau ngapa-ngapain. Mau ke mall juga ngapain? Mau belanja juga males. Iya, karena basically udah jadi kerja aja di sana. Iya, males. Udah capek duluan. Kasian. Kalau di Korea ya gue bener-bener kayak dulu bisa lah, gue suka makan Korea di Cheongdam kan kita dulu kan. Bisa enak makanan Korea di sana. Lu makan Korea kayak begitu tiap hari, bengkak juga itu anjing, dompet bangsat. Tiap hari gue cuman makan Korean barbecue, samgyeopsal gitu-gitu di restoran yang biasa aja. Pas gue datang bilnya 1,5 juta anjing. Orang kan dia kan kayak 1 plate daging 2, 3 gitu kan cuman berapa, 15.000, 18.000, 200.000-an udah. Wah gila, itu mahal banget sih sumpah. Anjir. Gue gak bisa hidup sih di sana. Mungkin buat jalan, gue aja 3 hari udah bosen di sana. Gue nyampe di sana, mau ngapain lagi sih? Jalannya paling ke Myeongdong. Jalannya ke situ-situ lagi, terus kayak mau ngapain lagi? Iya benar. Mau makan apa lagi? Gue nanya Aaron aja, Ron, pilih tempat makan. Gue nggak tahu gue nggak tahu mau makan di mana. Yang mana ya? Apa ya? Makannya ini. Gue nggak. Aduh, lu tempatnya itu lagi. Iya, gue nggak tahu. Gue biasa. Terus gue tanya Ron, lu biasa makan di sini apa? Makanan Indonesia lah anjing. Iya, makanya kayak nggak enak. Mungkin kalau franchise-nya di China jauh lebih enak sih.
Enggak. Belum tentu. Mungkin iya. Makanannya mungkin lebih masuk. Iya, gua makanannya. Kalau di Shanghai mungkin iya, mungkin masakannya masih bisa masuk. Kalau tempatnya bukan di Shanghai atau mungkin tempatnya agak aneh-aneh, mungkin bisa. Soalnya mereka pedesnya tuh pedes mala. Lu suka pedes mala nggak? Yang pedesnya lidahnya sampai kebas gitu loh. Iya, tahu. Sampai tenggorokan batuk-batuk gitu kan. Iya. Oh, masih oke lah. Tapi maksud gua masih berasa lah. Tapi, ya, variasinya lebih banyak lah. Iya. Variasinya lebih banyak. Nah, sekarang kan berarti kita akan menghadapi season 2024 nih, Ban. Lu bakal balik lagi ke Korea. Terus kan kita udah ngelihat nih bursa transfer itu lumayan panas ya. Kita ngelihat si Ye desain sama Bleed, kita ngelihat Dustin desain sama GE, terus kita ngelihat Cahya. Kenapa Cahya ya? Lupa udah setahun yang lalu. Iya. Lupa gua lupa ingatan. Udah lupa ada pemain itu ya? Iya. Cahaya desain sama Paper Rex. Jago loh dia di GE. Iya. Jago banget, main smoker aja jago. Iya, makanya. Coba setim kemarin. Terus aduh anjing lucu banget. Terus tekstur pindah ke Genji, Izu desain sama T1, Kevin tiba-tiba ke T1. Itu sesuatu yang gua kaget sih menurut gua. Lu kaget juga gak ngeliat, Escoret masuk T1? Kaget, karena si kampret ini gak pernah si kampret ini gue bilang ke dia, gue udah ngomong ke dia langsung, Nyet lu hoki banget Cok, bangsat lu bayangin kawan-kawan lu nih itu grinding 3 tahun Cok. Mereka aja masuk Challengers kagak Nyet, mereka aja mau main di Southeast Asia aja empot-empotan, lu vakum 3 tahun terus lu grinding 6 bulan tiba-tiba lu masuk T1, lu bangsat sih kan. Gue bilang iya anjing gue hoki banget. Terus gue bilang lu ini make or break lu kalau cacat udah lu kelar lu sumpah. Ini mesti jago. Lu kaget juga waktu ngeliat dia desain? Kaget karena kenapa ya, kayak itu hit or miss banget gak sih? Karena gue tahu mungkin karena gue ngeliat Kevin, oke, dari pengalaman dia udah pasti juara lah. Dia udah major player di CSGO kan, dia udah dari work ethic, gue udah gak mempertanyakan itu. Cuman yang bakal jadi pertanyaan besar adalah apakah dia bisa perform nih di franchise league, karena lagi-lagi kan kalau dari pandangan gue ya, lu terakhir main tuh dia stand in Persija kan. Dan abis itu udah gak ada track record lagi, benar-benar pure ya basically ngambil pemain tier 2 atau tier 3. T1 tuh sebenarnya gambling banget. Gue ngeliat langsung kayak, anjir ini kaget juga sih gue. Gue gak tahu pandangan dari tim T1-nya sih gimana. Mungkin karena Seta dulu kan pernah ngelawan Kevin juga. Ya, tapi gue gak pernah ngeraguin Kevin kalau masalah nembak. Mungkin gue yang kayak rada kayak gue pikir kenapa Kevin ya? Kayak Kevin kan belum ada apa namanya kayak harusnya flip jeder ya. Enggak, gue kan udah di RRQ. Oh, FIFA RRQ. Iya, FIFA RRQ, gue anaknya kingdom banget. Oke ban. Terus. Iya, maksud gue. Iya sih. Kayak sama itu pandangan gue juga. Kalau kayak Benkai. Udah ada experience, juara 2 dunia dulu. Terus kayak IGL-nya udah lama lah. Udah experience-nya kalau di CSGO kalah lah sama Kevin, tapi kalau di Valorant menang. Benar. Iya. Makanya gambling gak sih menurut lu T1? Gue nggak tahu. Gue nggak bisa ngomong gambling, gue nggak bisa ngomong apa-apa, tapi ya kita lihat aja lah. Iya, lihat aja lah. Nah, kalau RRQ kan akhirnya ngambil Estrella. Kalau gue ngelihat Estrella kayak ya udahlah pemain yang lumayan ya not actually bad. Gue ngeliat roster RRQ yang sekarang yang lu ambil Estrella sama satu pemain lagi yang udah rahasia umum lah ya, kayaknya semua orang udah tahu. Siapa tuh? Itu siapa? Siapa kek? Jangan disebut, nanti aja. Itu semua orang udah tahu Ban. Ya udah pura-pura. Semua orang kan udah tahu RRQ itu bakal ngambil Lilo. Hah? Lu aja nggak tahu. Gua aja nggak tahu anjing mau ngambil Lilo. Gila lu kan. Kita udah tahu lah. Ya, udah tahu lah siapa. Kalau gue ngelihatnya sebagai pandangan lu pribadi, gue pribadi ngelihat RRQ kalau dengan roster ini harusnya nggak akan lebih buruk dari season lalu. Nggak. Kalau dari performa sama gameplay juga gue yakin harusnya ya. Harusnya kita bisa lebih baik, terus kita bisa progresnya lebih cepat. Lawannya menurut lu bakal paling susah siapa Ban? Paling susah? Si Peparex sih. Selain itu deh. Selain Peparex sama DRX dah. Selain Peparex, DRX. DRX juga kayaknya bakal rombak roster kan. Gue denger tuh Arby mau diganti. Nggak tahu. Gue denger tuh Arby sama Zes mau diganti. Katanya enggak. Dengar mau masukin Son FPS sama FPS. sama MNF.
Aduh itu lucu banget tuh udah kalau bahas marga FPS tuh udah lucu banget kalau udah bahas itu dah. Aduh Eman FPS udah semuanya ikut monyet FPS, Son FPS, Main Freak FPS. Aduh itu udah lucu banget. Ya itu dengar-dengar sih gitu. Menurut lu selain Peprex sama DRX dari bursa transfer yang udah kejabarin aja? Bleed lah. Bleed. Terus ya mungkin yang kedua T1. Tapi T1 karena apa ya? Global Esports. Belum lah menurut gua. Make or break. Kayak nggak bisa ditebak juga. Kalau gue ditebak tapi gue kayak kalau lu pede ngelawan mereka. Pede maksudnya kayak pede menang. Pede nah, karena bukan pede 50-50 kan biasanya kalau main kan ada ya ini pede menang, ini pede 50-50, ini pede gini. Ya, pede menang sih karena kalau dari playernya gue ngelihat kayak itu Blessing itu overrated gak sih? Biasa aja kan itu pemain sebenarnya. Cuman bisa berdiri biasa aja. Karena teman gua doang, makanya gua dukung sebenarnya. Biasanya kan kurang banget gak sih sebenarnya? Kurang main cuman ngebet doang, berdiri ngomong gitu. Iya. Cuman ngebet, teriak-teriak. Jadi kalau Dustin nonton nih pasti lucu banget nih anjing. Cok, itu bakal temen makan lu nanti di restoran Indo, lu gak usah cari musuh dulu, Cok. Enggak, gue sama Dustin gak mungkin berantem. Lucu lah itu udah pasti. Iyalah, kalau gak setim mah gak berantem, Nyet. Enggak maksudnya, setim pun kita berantem kayak udah kita berantem tahu. In game. Lu udah tahu lah, ini batu. Udah kalau udah begini udah ya udahlah wajar lah. Iya, makanya kayak tapi ya udah. GE kalau gua nggak bisa nebak sih kalau GE. Bener-bener kayak menurut gua ngeliat GE kayak pick up pemainnya lumayan menarik menurut gua. Kayak ngambil Benkai, ngambil Blaze King, ya kan, Lightning Fast Stay. Gua ngelihatnya kayak. Tapi gue bingung karena IGL-nya. Nah, tapi IGL. ada Benkai juga. Ya itu. Terus ada Dustin juga. Gue langsung bilang ke Dustin, Tin, lu bakal berantem gak kira-kira nih kalau kayak gini nih? Ini ada 3 kepala nih. Terus belum tentu nih 3 kepala masuk semua nih, satu otak semua. Oh, bisa jadi. Kayaknya iya deh. Cuman lihatlah, gue mau main aja katanya. Gue kan gak IGL. Iya. Siapa? T1 menurut lu bakal jadi salah satu penantang di luar DRX sama Peprex? Bleed dulu sih, Bleed dulu. Kenapa Bleed? Dari materi player aja sih. Dari materi player, gue tahu Egois jago. Ya Egois lumayan sih. Ye nggak usah ditanya lah Ye. Ye yang bully-bully kita di champion. Tapi lu bully-bully dia, Nyet. Iya maksudnya. Di Breeze tuh gila itu Egg Diablo on top bro. Yes bro, of course. Egg Diablo bro, lu nanti kalau dia kayak begini, lu begini nih. Gimana sih telur? Gini nih. Gimana dia kan begini nih. Oh dia gini ya? Oh kayak setan gitu ya? Iya pokoknya bikin devil gini loh. Oh devil gini. Gini nih. Tar di Pasifik gue apain dah. Sumpah. Ntar gue kalau gue menang gue selebrasi. Bleed ya? Bleed. Karena dari materi playernya dua playernya aja udah menurut gue udah. Ya lumayan sih, stack sih mereka. Egois itu jago banget. Sama kenapa 2 player ya? Kan ada Scary. 3 player berarti. Enggak, 3 player itu aja menurut gue bisa lumayan out in semua orang sih. Iya benar. Makanya kayak berarti menurut lu bakal bakal lebih keras season 2024 apa season 2023? 2024 lah. Bakal lebih keras. Iya, terus slotnya juga lebih dikit. Makanya kayak berarti mesti latihannya udah gak boleh cuma 11 jam itu Ban. 26 jam kayaknya. Nah itu dengar Pak Ape. Mereka mau latihan 26 jam ready kok mereka. Bercanda sih. Udah gak ada. Itu channel Flip Zidane udah gak bakal live lagi tuh. Udah gak bakal live lagi. Ini dia masih bisa live, masih bisa hahaha nih. Kemarin masih bisa duo bareng, masih bisa ketawa-ketawa. Ini ntar kalau udah on season udah. Itu on season gara-gara gue juga males Cok. Main di Hong Kong tuh males. Hong Kong King. Gila. Kalau Aaron bilangnya udah Hong Kong King. Gak bisa bahasa Inggris, nggak ngomong. Mainnya gila-gilaan. Gila-gilaan. Nembak-nembak dah. Nggak ada fun-funnya sumpah. Makanya gue kayak pas di. Kenapa nggak main di server Korea? Korea semua. Gak bisa main. Oh lu mau main sama orang Indo ya? Enggak, gue mau main sama orang luar. Kalau Korea semua kan yang jago. Ya. Kalau Hong Kong emang ketemunya siapa?
Cina Jepang semua. Oh, Korea tuh bener-bener Korea doang yang main ya? Iya, Nggak ketemu Jepang ya? Kalau Hong Kong tuh bener-bener di tengah. Korea bisa join, Singapura bisa join, Filipina bisa join, Jepang, Hong Kong. Oh, oke. Nah, yang nggak enaknya kalau kita ke Singapura nggak enak. Makanya gue sekarang streaming terus karena bener-bener fun banget main di Singapura. Masih bisa pada ngomong. Iya. Masih bisa main sama kawan. Banyak teman kan kayak ya kita nggak temenan di real life tapi sama-sama kenal. Iya, di in game kalau ketemu, woi goblok. Ya, makanya kayak lebih enak. Ya seru sih. Gue sih berharap season depan bakal lebih kelihatan sih RRQ sih. Kayak jelas ekspektasi orang tuh bakal tetap ada ya buat RRQ. Cuman ngelihat roster yang sekarang mungkin harusnya orang bakal kayak oke, ini istilahnya udah bukan Aston Villa lagi lah. Istilahnya sekarang MU lah, MU. Ya jangan jadi MU. Istilahnya Newcastle. Sumpah gue tuh gue udah bilang gue kalau watch party, gue kalau nonton, gue kalau lagi ngobrol sama orang, sumpah ini gue berasa dukung Aston Villa, gue berasa dukung Newcastle anjing. Timnya tuh mainnya aduh kok bikin suram begini ya, bikin kayak hati tuh kayak aduh gimana ya ini tim ya. Kalah pengen gue maki-maki, goblok banget sih kenapa sih mainnya kayak gini, tapi kayak let's go RRQ, anjir sumpah bangga banget kalau RRQ menang. Mati lo kalau kalah kayak goblok Ban kenapa kayak gini Ban. Itu kayaknya semua fans MU begitu deh. Iya kan bener kan. Makanya gue bilang ini udah kayak MU cok. RRQ adalah MU saat ini anjing. Gue kalau nonton Ban goblok banget Ban, gue bilang aduh kenapa gak mati Ban itu nembak Ban gue tau lu IGL masa kayak gitu gak mati sih Ban. Terus gue bilang, nih pasti kalau ketemu, lu aja coba main IGL-in orang-orang ini goblok. Sumpah. Iya gue mau lurusin ya. Banyak orang yang bilang gue kena mental lawan Zeta anjing. Itu gak kena mental gue. Emang gak bisa nembak aja. Gue tuh ganti mousepad. Terus kenapa lu ganti mousepad? Lu tau gak Cahaya waktu itu ngomong, Ban, pas gue lawan Genji, Ban lu ganti mousepad ya? Iya gue bilang, kenapa lu tau? Iya gue tahu pas lu lawan Zeta lu pakai mousepad ini pakai mousepad beda. Gue pakai mousepadnya si IJ. Terus kenapa lu harus ganti mousepad? Mousepad gue tuh kotor. Ya, terus? Nah, gue bilang sini J, gue pakai mousepad dulu. Udah seminggu gue pakai. Gue tuh nggak bisa pakai mousepad yang tipis. Yang bukan yang tipis, yang lembut. Karena gue nembaknya neken. Jadi mouse gue tuh masuk ke dalam. Oh, lu nggak bisa kayak pakai Hayate, pakai Hayate Otsu yang tebel gitu, mendelep gitu nggak bisa. Nggak bisa. Gue sekarang pakai QCK Heavy cok, karena keras. Iya benar. Nah, gue itu bukan gue kena mental. Emang gue nggak bisa nembak aja. Tapi gue juga pusing sebenarnya. Nah, kalau lu tanya menangin dulu 4 lawan 2, 5 lawan 3. Orang gue udah mati bangsat. Kan gue udah mati. Kenapa? Kita juga nggak mau kalau 4 benar. Aduh, dibahas lagi. Iya, makanya itu emang gak rezeki sih. Enggak, itu emang gak rezeki. Sumpah itu kalah berapa kali, Cok? 2 lawan 4. Gua udah hitungin 3 kali. 4 lawan 2, 4 lawan 3. Aduh. 4 lawan 2-nya 2 kali. Aduh. Gua kayak ya udah emang gak rezeki udah. Lu tahu enggak yang apa namanya? Fans MU yang bikin channel YouTube Mark Goldberg. Oh iya tahu. Yang kerjaannya kayak kenapa harus kayak gini? Oh ini itu basically gue nonton RRQ cok. Itu yang coach itu kan, yang MU kan? Yang coachnya Sideman. Iya. Ya itu gue kalau nonton RRQ persis anjing. Why are we so shit? Why 2v4 guys? Come on guys, let's go. Terus sudah, 2v4. They cannot fuck this up. Ayo bisa. Lagi kalah lagi Jen. Itu gua cok sumpah lu sekali-sekali kelar pertandingan lu jangan nonton VOD, lu nonton watch party gua aja. Iya. Itu lucu banget Ban, enggak bohong gua udah sampai kayak udah kayak Son enggak usah kan lu. Gua di in game tuh sampai titik di mana gua pusing banget kayak ditusuk otak gua. Apa yang bikin pusing waktu itu menurut lu? Karena gua menang attack. Gua mikir attack. Oh iya, attack lu udah jauh ya. Kita pokoknya pas overtime itu gua tuh mikirin attack, kita menang 3 ronde atau 4 ronde di attack. Kita kalahnya di CT terus. Kepala gua tuh kayak ditusuk gini loh, kayak anjing. Apa gua pengen tahu nih, apa pemikiran lu yang bikin pusing pada kayak misalkan di ronde krusial gitu tuh sebagai seorang IGL menurut lu apa sih yang bikin pusing? 4 lawan 2 itu kalah. Itu langsung ini, kayak gua udah susah nih mikir. Kita kalah CT. Oke. Gua mikir lagi Tero. Saat ronde kan. Tero menang.
bikin kesalahan lagi. Gue mikir lagi Tero, bikin kesalahan lagi CT-nya 4 lawan 2, 5 lawan, pokoknya 3 lawan 1 gitu-gitu, pokoknya yang pas jauh-jauh itulah. Gue mikir lagi, wah pas yang ketiga gue kayak, aduh ini kok salahnya lah. Ada aja salahnya. Gue bilang, gue sampai bilang apa ya waktu itu ya, kayak guys stop making mistake, kayak gitu. Gue pala gue udah nyutan itu, sumpah pala gue tuh kayak ditekan dua-duanya di sini. Udah kayak aduh kenapa sih? Sakit banget. Ada aja salahnya ya. Iya, kayak pala gue tuh udah sakit banget pas lawan yang pas udah overtime udah banyak tuh udah sakit banget kayak. Gue tuh nih ya. Kenapa gue bilang gak rezeki? Waktu itu di otak gue tuh ada pas udah overtime banyak, gue tuh mikir, ini orang nih selalu ke B. Gue mau main 3 mid, 2 A. Terus kalau dia masuk B, kita bokongin dari mid lane. Tapi itu gak kepikiran di in game loh. Tapi pas sebelum ronde itu jalan, gue tuh udah mikir. Tapi gue lupa itu karena sebelum Tero kan sebelum CT kan attack dulu kan. Pas attack tuh gue mikir lagi. Pas gue mikir, pas udah defense, kelupa, udah blank. Udah ngeblank, gak inget. Itu sumpah, gue kayak anjing kok gue bisa lupa ya. Kayak tumben banget bisa lupa. Gue tuh udah mikir, ntar kalau CT mainnya kayak gini nih. Iya, gue tuh udah mikir, gue mau nge-call ini pokoknya ntar pas. Gue mau nge-call ini. Tapi pas udah menang kan, menang Tero, gak ke-call cok. Jadi kita mainnya sama. Makanya gue perlu player yang kayak Estrella. Dia adaptasinya bagus. Kayak kita waktu itu trial, kita kayak gue bilang deteksi. Tahu nggak? Dia langsung bilang, lah let's push let's find info kayak gitu-gitu. Oh. Jadi kalau dia sistemnya yang suka, oke ini ada orang sini, ini di push gitu, nutup map. Iya, terus dia tuh nggak perlu gue kasih tahu. Kalau tim gue yang dulu gue kasih tahu, majuin A-nya, nggak ada orang lagi, cari infonya. Tutup map. Iya, dia jadi eliminasi mapnya, jadi hilang yang harus kita. Misalkan di Heaven kan ada 3 kan, A, B, C. Harus tutup satu map. Iya, dia udah tutup A-nya. Udah gak mungkin ke A lagi. Kalau ke A, dia udah di depan. Maksudnya kalau dia mau ke A, kita kelihatan. Nah, itu yang gue perlu. Makanya Estrella yang di bawah tuh Estrella waktu itu pertama. Nah, balik lagi ke Zeta, itu bener-bener gak rezeki banget ya. Udah mumet lah ya. Iya, kayaknya gue udah tanamin deh sekarang. Next time kalau terjadi kayak gitu lagi, gue bakal ngomong ke anak-anak kayak CT-nya ntar main sini biar ada yang inget. Jadi nggak di otak gue doang. Waktu itu gue share ya? Iya, waktu itu di otak gue doang karena gue mikir Tero lagi. Karena gue nggak kayak udah ntar aja. Ntar mereka malah bingung, tau Iya, benar. Ya udah gue tahan aja di otak gue. Ntar mereka malah bingung. Ternyata lu yang bingung. Ternyata gue yang ngeblank pas CT-nya. Tapi kita kalian CT mulu, ke B mulu. Nah, terus waktu itu tuh B kita tuh kayak nggak ada organisasinya, kayak mainnya sendiri-sendiri terus. Oh, nggak ada crossfire, main pakai pick of utility gitu-gitu ya. Oh iya. Ya namanya belajar lah. Iya, makanya kayak aduh, kenapa kita harus kalahnya begitu? Kalau mau kalah ya udah kalah dari awal gitu. Kalah udah capek-capek main. Itu gue inget banget, gue lagi pulang naik kereta itu, Ban. Gue pokoknya jadwal nge-cash yang pertama, abis itu gue pulang kan. Gue lagi naik kereta. Wih, sengit nih. Berapa ya skornya waktu itu? Pokoknya udah masih belasan lah. Gue naik kereta udah nyampe Pondok Ranji. Gue buka lagi 20. Ini apaan nih, udah nyampe 20 aja nih anjir. Terus gue ngecek, lah kalah anjing. Ini kagak capek kawan-kawan gue main kayak begini. Kepala gue udah ditusuk anjing dua-duanya kayak aduh. Sumpah sakit banget kepala gue. Itu yang orang kagak tahu. Apalagi lu ngerasa gak sih kalau misalkan nih lu main kan lu main di Korea, basically lu main di home groundnya DRX, T1, Genji. Iya. Nah, itu kan kalau mereka main, lu lawan mereka udah pasti crowdnya kesana semua tuh. Iya. Udah, lu nggak usah berharap ada fans RRQ lah di situ. Udah mustahil karena udah nggak ada Bocil Kingdom cabang Korea. Nggak ada. Itu kerasa nggak sih atmosfer si stadionnya itu against you ketika lu ngelawan tim-tim ini? Nggak, karena nggak kedengeran. Oh. Karena nggak kedengeran. Tapi kadang-kadang lebay aja penontonnya. Jadi misalkan mereka dapat 1 kill, mikir lebay banget bangsat, belum menang baru bunuh 1 udah wow. Nah, hokinya nggak kedengeran sih. Jadi pas misalkan kita menang atau kalau kita menang, kita pas buka headset tuh, nggak ada suara. Sepi. Pas kita kalah buka headset, gitu. Berarti emang butuh Kingdom, bro. Iya. Kita adu bacotin sumpah. Kita ada satu fans dari
Prancis gitu. Gue lupa namanya siapa. Yang selalu nulis teh botol bukan sih? Iya. Anjing bocil teh botol tuh. Cok itu selalu datang, Cok. Oh ya? Tiap minggu. Dia penonton kita satu-satunya. Anjir, respect, Cok. Respect. Sampai dikasih jersey apa sama Ewok kemarin. Gue inget banget. Pokoknya waktu yang gue datang ke sana sama Jamal sama Yanto, itu di depan kita tuh ada orang Korea lagi nonton sama orang, kayaknya ada beberapa orang nonton buat seeker juga deh. Yeah. Itu setiap kali lu ada, pokoknya sama kita norak juga. Bunuh satu. Nice. Nice. Oh lu gitu-gitu. Iya, nice. Pindah Cok orangnya. Mati ya. Rata ya. Itu gua kelar nonton lu, suara gua habis, Cok. Bener-bener nice man. Let's go EJ. Let's go teh botol. Let's go Xpero. Nice. Wah anjing habis, Cok, suaranya. Itu makanya kan nyanyi yang apa mau jadi Apollo itu suaranya udah gak jelas, Cok, udah kayak kacau sumpah itu. Anjing gue berasa. Soalnya kan sebelumnya Peprex lawan DRX ya kalau gue gak salah. Itu Peprex DRX sebelumnya gue inget banget. Soalnya gue satu hari itu kita jadwalnya emang pas nih Peprex main, RRQ main, sekali lempar batu kena 2 nih. Peprex dibantai DRX, itu gue inget banget. Itu kan satu stadion dukung DRX semua kan. Peprex tuh kill, sama gue teriakin juga, nice. Orang sampai ngeliatin, Cok, sampai kayak orang kampung dari mana sih? Soalnya kan kalau orang Korea tuh nonton ngekill, paling mereka tuh teriaknya nggak sampai yang kayak kalau orang Indo kan ya biasa lah, kita budaya warnetnya kan beda lah ya sama budaya warnet mereka. Kalau kita menang kan biasanya kita langsung nice, mati ya. Kalau mereka kan cuma kalau bunuh, wow, ya, debak, kayak terpukau gitu loh. Kalau kita kan ngatain, mati ya, mati. Nyesel nggak ngepost, woi. Anjir itu udah lucu banget deh. Itu Jamal bener-bener. Jamal tuh, ini gue kasih tahu nih. Ini semua orang penonton pasti pada tahu, lu nggak tahu. Gue naik lift, kan itu di lantai berapa? Lantai 7 kan kalau nggak salah. Lantai 7 itu DRX, kelar pertandingan lawan Peprex, kelar map 1, kita turun mau ngerokok, mau beli minum. Pas lagi turun, kita pakai baju Peprex doang. Pokoknya kita Peprex doang dah. Kita bertiga nih cuma Peprex. Satu lift itu isinya orang Korea semua. Jamal kayak gini, kok ini kalau kita gebukin orang-orang ini lu berani? Pengen gue pukulin nih orang-orang, katanya nih muka-muka gampang dibully katanya. Nih orang-orang gue pukulin, lu kuat gak kok? Ayo gue lawan 2 bisa nih. Nih gue pegangnya, terus Jamal gue pegang yang ini kok. Yang udah bilang ayo kok, siap kok. Terus gue bilang jangan, ini baru pertama kali kita dikirim, jangan bikin masalah, Cok. Tapi siap kok, gue kalau diajak berantem berani kok gue. Orang-orang kayak gini mah mau badannya gede juga ayo gue, Cok. Muka-muka kayak gini gak bisa berantem nih, gak pernah kena pukulan Depok. Aduh sumpah, wah itu rusuh banget. Gue gak kebayang itu kalau coba deh Valorant adain major sekali aja di Indonesia. Udah abis, Cok. Abis udah ini. Abis, Cok. Ini gue tuh yang paling kesel tuh ya. Kalau ada orang Indonesia bilang, crowdnya Brazil parah, one sided banget. Kayak Brazil misalkan nih, yang waktu lawan Fnatic ya kalau gue nggak salah. Iya, yang final kan. Iya, terus wah kalau dukung Loud aja kenceng. Nyet, lu gak usah ngomong gitu. Lu kalau di Indo sama. Lu kalau RRQ main nih atau Boom main, misalkan ada turnamen, lu pasti teriaknya paling kenceng. Kalau sama, Cok. Kalau lawannya sesama Indo masih oke, masih pecah. Kalau udah negara Indo lawan orang lain. Udah, kita udah nomor 1. Bacot udah nomor 1 kita. Kita tuh cuma on par-nya tuh sama Brazil sama India. Dulu lu bikin turnamen isinya 3 negara itu udah berantem udah pasti. Lu sediain ring MMA aja di sebelahnya. Iya. Kalau orang Korea tuh nggak berisik, tau nggak? Nggak berisik. Kalau orang Indo tuh bacot tolol, tau nggak? Asli. Iya, Cok. Pokoknya Indonesia, Filipina, nah itu udah, ini 2 ras terkuat di ranked nih. Filipina sama Indo ini 2 ras terkuat di ranked, campur sama Brazil sama India. Lu bikin aja turnamen ada 4 negara itu, rame pasti. Gak mungkin enggak, Cok. Kayak sama gue ke Masters Tokyo, itu penontonnya sama kayak cuman, Kalau menang doang dia tuh cuma tepuk tangan doang. Cok, kan pernah ada turnamen off season yang di Jepang. Dia turnamennya waktu itu masih zaman Covid. Jadi turnamennya itu penontonnya nggak boleh teriak, cuma dikasih clapper. Gila nggak? Jadi dikasih clapper buat tepuk tangan gitu. Tak. Nurut, Nyet. Nurut semua. Satu stadion tepuk tangan pakai clapper. Kagak ngomong. Di Indonesia kalau dibilang pakai masker aja kagak mau. Dia tentu teriak lah anjing, nice, mati ya. Gak mungkin nurutnya sumpah orang. Lu nggak usah mendiskreditkan penonton Brazil lah. Parah mereka teriak-teriak, nggak no respect.
Lu sama, Cok. Kita semua sama. Sama. Nggak usah. Kalau lu mau ngomong respect, itu crowd Jepang itu emang respect. Mereka respect, mereka cinta gamenya. Tapi dari pengalaman gua nonton, kalau nonton sama crowd sama Korea, Jepang sama Korea, nggak seru. Iya, nggak seru. Sumpah bener-bener kayak, aduh nggak ada banternya, tau nggak sih? Kayak cuman kayak nice gitu dong. Kayak aduh ngantuk. Gue di Masters Tokyo, gue mau ketiduran di Grand Final, bayangin. Gue mau ketiduran di Grand Final. Itu tuh Brazil tuh kelihatan begitu karena timnya tuh selalu jago, Cok. Coba ada Master Indo apa, orang-orang Indo pasti teriaknya kenceng juga. Iya. Gak usah itu, gue main PB, Cok. Next Jack dapat 1 kill. What the fuck, gue bilang anjing. Dapat 1 kill lawan Rusia, gue ingat banget di tenis indoor Senayan. Tender. Sumpah, setiap Indo dapat 1 kill teriak satu stadion. Udah pasti kita semua tuh, kita sama. Negara-negara berkembang itu crowdnya sama semua. Brazil ini masih negara berkembang, kita semua negara berkembang. Udah nggak usah berantem, sama kita semua. Gue yakin orang-orang yang bilang nggak respect, teriak-teriak ini kok nggak diem sih waktu kayak gini. Kalah diem. Ya iyalah orang kalah. Iya kalah masa teriak goblok anjing. Tolol banget. Lihat dong Jepang kalau kalah masih tepuk tangan. Kita bukan orang Jepang. Orang Jepang tuh dibilang di Jepang itu udah nggak ada tanda dilarang kencing di sini, nyet. Di Jepang itu udah nggak ada tanda harap siram WC setelah dipakai. Udah nggak ada di Jepang. Di Indonesia orang masih mesti dikasih tahu jangan kencing di sini, sama masih mesti flush WC. Udah nggak usah ngarep. Kita lu kencing aja, toilet bowl yang gak lu angkat, tolol. Iya itu udah. Itu udah. Lu gak usah bacot. Orang kalau ngerti, kalau lu mau kencing toiletnya diangkat. Gini, kalau lu masih ngelawan arus naik motor di jalan raya, lu gak usah bacot. Gua juga. Lu juga gak usah bacot. Baksat kalian semua yang masih ngelawan arus. Udah gitu kalau dimarahin, ngelawan. Udah, itu orang-orang yang kayak gitu. Anda gak usah bacot ya. Anda masih sama saja. Tolong, bangsat. Kalau Anda bilang crowd Brazil lebih buruk, tapi Anda masih melawan arus naik motor, gak usah bacot. Sumpah. Gue tuh yakin pasti ada tuh satu orang tuh yang ngomong kayak, crowd Brazil gini. Abis gak tahu ya dia nonton di warnet kayak pulang naik motor ngelawan arus. Pasti ada. Satu minimal. Terus kencing. Gak di flash tuh ada satu dulu. Pasti monyet emang anjing. Pasti ada anjing. Pasti ada, Cok. Sumpah gak mungkin gue. Itulah perbedaan crowd Indonesia dan crowd lain. Udah kita nikmati aja. Gue seneng kok. Tapi seneng sih. Yang main semangat kalau lu gituin. Berasa tau gak sih? Berasa. Walaupun berinding tau gak lu? Berinding, Cok. Kalau lu teriakin, gue yakin ya, kita waktu itu kan gue berlima lah sama Tenny sama satu pemenang giveaway. Gue yakin energi gue tuh walaupun lu nggak denger ya, lu berasa kan, lu ngelihat kita aja kayak denger, Cok. Kedengeran? Masuk ke dalam headset, gue bilang anjing suara lu pada gede banget. Satu stadion aja nggak kedengeran sama lu, kita berempat kedengeran kalau Cok. Karena mereka cuman gitu-gitu doang. Kayaknya ada deh satu momen, deh. Kita bertiga ada, gue ingat di split. Belakang ban. Di split, gue ngeliatin sini. Iya bener, terus kata lu banting anjing. Kan, gue ngeliatin sini. Udah lama, gue banting ke kiri. Pas gue banting ke kiri, lu ban. Gue lihat lagi karena gue tahu. Lu ban. Gue ada orang nih. Pas gue lihat, gue bunuh dia. Gue bilang sama anak-anak, anjing gara-gara ada yang teriak Tok. Gue lihat kanan lagi, gue kena timing tadi anjing, gue bilang. Sumpah gue denger masuk ke dalam headset. Itu gue langsung bisikin, anjing nyet kita jadi crowd Brazil nyet kita bocorin nyet aman nyet. Gak ada yang ngerti nyet. Sumpah gue inget banget itu. Itu sampai makanya gue ngeliat pas gue persis banget pas gue. Iya gue inget banget itu. Split mid kan? Iya, bukan di mid, di A. Gue di A, di CT di sini. Oh iya. Gue lagi ngeliatin CT begini. Gue inget banget itu momen. Terus pas gue banting ke kiri mau lihat ini, lu teriak. Ban. Gue lihat kan lagi, gue bunuh dia anjing. Gue langsung abis itu gue bilang, anjing nyet. Kayaknya kedengeran deh nyet, kayak kedengeran. Masa sih? Enggak, itu bohong banget kalau gak denger anjing. Gak ada orang gerak kayak gitu bang. Gue bilang, ya itu emang, ya itu namanya main LAN. Itu namanya main LAN, Cok. Itu gak bisa lu lawan. Itu serunya, Cok. Itu serunya, itu udah gak bisa lu lawan sebenarnya. Gak bisa lu larang juga. Gak bisa lu larang. It's part of the game. Iya, lu kalau nonton CSGO dulu sering banget orang-orang CSGO goyangin crosshair di wall. Kalau ada orang kalau nggak ada nggak ditembak sama dia. Iya benar. Itu udah part of the game lah. Itu udah emang sesuatu yang
apa namanya ya harus dalam tanda kutip kalau lu punya advantage itu ya lu manfaatin aja udah. Iya. Karena gue kan pernah tuh yang ke Ascension gue dikasih si headset jadi kan headset lu itu di luarnya ada di ininya ada noise terus lu pakai in-ear lagi kan. Iya. Itu budak total cok. Budak total. Suara gue tuh bocornya tuh harusnya dari mikrofon temen. Iya benar. Ya kan? Dari mikrofon temen. Kalau lu denger cuman dari sini itu nggak mungkin tembus. Bener. Tapi kalau misalkan ada temen lu ngomong terus pas gue lagi teriak tuh harusnya masuk biasanya kayak gitu. Soalnya itu beneran loh yang earbudsnya itu kan harganya aja udah 15 juta tuh, yang di dalamnya. Itu udah gak mungkin kedengeran. Yang kalau lu pasang aja itu gak mungkin kedengeran luar. Terus ditambah ini lagi. Lu ditambah ini ngep lagi. Ada suara, ada white noise-nya kan. White noise-nya kayak iya. Itu udah gak mungkin denger. Gak mungkin denger. Cuman kalau udah crowdnya satu stadion teriak ya, udah pasti bocor. Dari mikrofon udah pasti bocor. Itu gak bisa dilawan cok. Iya. Ya itulah serunya LAN. Lu berasa kan ada 4 orang aja udah. Iya makanya kayak gua ngerasa anjing kalau kita ada Estrella sih kita ada penonton Korea cok. Minimal ada penonton Koreanya lah ya. Iya. Kita ada pendukung lah di Koreanya sekarang. Terus performa kita kemarin gak jelek-jelek amat lah. Ada lah yang yang dukung kita lah pasti. Gue udah mau bawa snare waktu itu. Udah mau buat drum gue. Gue bilang repot buat Bani udah bawa ayam geprek ngentot. Gak mau. Gue bilang kalau dibayar gue baru bawa dah. Gue bawa snare anjing sumpah. Gue nyanyi buat RRQ anjing. Pendukung militan anjing ini gue bilangnya bangsat menang kalah didukung walaupun kesal juga. Udah, thank you Ban. Anjing nggak berasa cok udah sejam anjing. Nah, thank you Ban udah mau mampir. Nanti berarti next podcast waktu itu kan waktu gue kesana gue nggak sempat podcast sama lu. Gue justru podcastnya sama 3 pemain Peprex kan. Cahya, emang ya? Aaron sama Jason. Iya lu lagi nggak tahu kemana anjing. Yang gue makan sama David sama Hagai. Oh iya. Tadi tuh rencananya gue mau podcast lu bertiga sama Hagai segala macem. Cuman gue ngeliat kayaknya lagi enjoy banget nih, udahlah ngevlog aja gitu. Ntar next kalau kesana. Dan ya makanya gue cuman podcast sama itu Cahya, Aaron sama Jason. Ya emang ternyata memang 3 pemain Peprex. Coba waktu itu podcastnya sama Cahya, Hagai sama David. Gak ada yang tahu kan? Gak ada yang tahu. Iya. Gimana sih? Coba dari awal main di boom. Wah. Udahlah. Janganlah kau begitu. Yang sudah terjadilah. Tapi pemain kelima RRQ oke sih. Oke. Kalau dibanding Cahya, iya Cahya kan biasa aja sebenarnya. Cahya duelisnya noob. Overrated dia nggak sih? Overrated dia jagonya smoker, dia nggak jago duelis. Asli udah menurun ya performanya menurun. Udah tua dia. Tapi tetap nyesel kan? Thank you buat teman-teman yang udah nonton podcast GLHF. Jangan lupa like, share dan subscribe. Thank you Ban udah mampir. Kita ketemu lagi di podcast episode selanjutnya. Bye bye.